Swedia, sebuah negara di utara Eropa yang dikenal dengan kesejahteraan sosialnya, keindahan alamnya, dan sistem politik yang dianggap sebagai salah satu yang paling stabil di dunia. Namun, ada satu dimensi lain yang jarang diperbincangkan, bagaimana sebuah agama minoritas, yaitu Islam, berinteraksi dan berkembang di negeri yang mayoritas penduduknya sekuler. Apakah perjalanan Muslim di Swedia semudah menikmati landscape aurora borealis di malam musim dingin? Atau ada tantangan besar yang menyertainya? Dalam video ini, kita akan menyelami sejarah Swedia, memahami bagaimana konstitusinya mengatur kehidupan beragama, hingga menelisik jejak-jejak Muslim yang menjadi bagian dari cerita bangsa ini. Sekarang kita langsung masuk kepada sejarah Swedia dari zaman prasejarah hingga era modern. Zaman prasejarah sekitar 12.000 hingga 800 sebelum Masehi. Swedia dihuni pertama kali oleh manusia sekitar 12.000 tahun yang lalu setelah glasiasi terakhir. Ketika es mulai mencair di wilayah Skandinavia, penduduk awal adalah pemburu dan pengumpul yang tinggal di sepanjang pantai. Artefak seperti alat-alat batu menunjukkan kehidupan mereka yang bergantung pada alam. Budaya Funnelbiker tahun 4000 hingga 2700 sebelum Masehi. Pertanian mulai diperkenalkan di Swedia oleh pendatang dari Eropa Tengah. Periode ini ditandai oleh penggunaan alat-alat bantu yang lebih canggih. Zaman perunggu tahun 1700 hingga 500 sebelum Masehi. Swedia mulai dikenal karena seni ukir batu yang ditemukan di Bohuslän dan Gotland. Terus selanjutnya adalah zaman besi tahun 500 sebelum Masehi hingga 800 Masehi. Perdagangan dengan Kekaisaran Romawi membawa pengaruh besar, seperti senjata besi dan ornamen perhiasan. Pada masa ini, struktur sosial berbasis klan mulai terbentuk. Kita masuk sekarang ke era Viking tahun 800 hingga 1050 Masehi. Swedia menjadi bagian integral dari dunia Viking. Dengan bangsa Viking, Swedia lebih dikenal sebagai pedagang dan penjelajah daripada penakluk. Mereka menjelajah melalui jalur air seperti sungai Volga dan Dnieper, hingga mencapai Bizantium dan dunia Islam. Seperti perdagangan dengan dunia Islam, penemuan koin-koin Arab di Bjorko dan Gotland menunjukkan hubungan perdagangan yang erat dengan kekhalifahan Abbasiyah. Lalu permukiman dan penjelajahan. Viking Swedia dikenal sebagai Varangian, mendirikan pos dagang di Eropa Timur seperti Novgorod dan Kiev. Ada juga mitologi Nordik sebelum kristenisasi. Masyarakat Swedia menyembah dewa-dewa Nordik seperti Odin, Thor, dan Freyja. Proses kristenisasi dimulai pada abad ke-11 dipimpin oleh raja-raja seperti Olof Skotkonung, raja pertama Swedia yang memeluk Kristen. Proses ini tidak berjalan mulus, ada perlawanan dari kaum pagan. Gereja Katolik mulai mendominasi kehidupan sosial dan politik. Swedia menjadi bagian dari Kekaisaran Kristen Eropa. Munculnya sistem feodal. Swedia mulai mengadopsi sistem feodal di mana raja memiliki kekuasaan atas para bangsawan yang mengelola tanah. Periode kerajaan dan imperialisme tahun 1300 hingga 1800 Masehi. Swedia menjadi kekuatan besar di Eropa, terutama selama abad ke-17. Perang Kalmar tahun 1397 hingga 1523. Swedia bergabung dengan Norwegia dan Denmark dalam Uni Kalmar. Namun, konflik internal memisahkan Swedia pada 1523 dan Gustav Vasa mendirikan kerajaan Swedia yang independen. Terus terjadi juga reformasi Protestan tahun 1527. Raja Gustav Vasa memutuskan hubungan dengan gereja Katolik dan mengadopsi Lutheranisme sebagai agama resmi. Masuk kepada Kekaisaran Swedia tahun 1611 hingga 1718. Di bawah Gustavus Adolphus, Swedia menjadi kekuatan militer besar dalam perang 30 tahun. Era modern dan kesejahteraan sosial tahun 1800 hingga sekarang. Revolusi industri membawa kemajuan ekonomi, namun banyak warga Swedia bermigrasi ke Amerika Serikat karena kemiskinan di pedesaan. Swedia tetap netral selama Perang Dunia I dan II, meskipun tetap terlibat secara ekonomi dengan pihak-pihak yang berperang. Swedia menjadi negara dengan sistem kesejahteraan sosial yang kuat, mendukung pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan kebijakan ramah lingkungan. Saat ini Swedia adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Kepala negara adalah raja, tetapi perannya bersifat simbolis, sementara kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Konstitusi Swedia sangat progresif dan menjamin kebebasan beragama. Dalam pasal 2 Instrumen Pemerintahan 1982,
disebutkan bahwa pemerintah harus memastikan perlindungan kebebasan beragama. Swedia memiliki demokrasi parlementer dengan sistem multipartai. Prinsip keadilan sosial menjadi dasar kebijakan negara. Mayoritas penduduk Swedia, 60 hingga 70% adalah anggota gereja Lutheran. Namun, sekitar 8% penduduk Swedia adalah Muslim, menjadikannya agama minoritas terbesar. Kehadiran Islam di Swedia dapat ditelusuri kembali ke zaman Viking, jauh sebelum Islam menjadi agama yang dianut oleh komunitas signifikan di sana. Penelitian arkeologi menemukan lebih dari 100.000 koin Arab, terutama dirham, yang berasal dari kekhalifahan Abbasiyah dan Umayyah. Koin-koin ini ditemukan di Gotland, Bjorko atau Birka, dan daerah sekitar. Selain itu, pada tahun 2017, arkeolog menemukan kain dari makam Viking yang memiliki pola bertuliskan Allah dalam huruf kufik. Ini menunjukkan pengaruh budaya Islam dalam perdagangan dan seni. Viking Swedia dikenal menjelajahi wilayah Islam melalui jalur sutra dan rute sungai. Mereka bertemu dengan pedagang Muslim di sepanjang sungai Volga. Islam mulai hadir secara signifikan di Swedia pada abad ke-20 karena gelombang migrasi. Gelombang pertama, migrasi ekonomi 1950-an hingga 1970-an. Pada pertengahan abad ke-20, Swedia menjadi tujuan bagi pekerja migran, termasuk Muslim, sebagai bagian dari rekonstruksi Eropa pasca Perang Dunia II. Mayoritas berasal dari Turki, Yugoslavia, terutama Bosnia dan Afrika Utara. Mereka direkrut sebagai pekerja di sektor industri berat, seperti pabrik baja, otomotif, dan konstruksi yang tengah berkembang pesat. Para pekerja migran ini umumnya tinggal di kawasan urban dan semi-urban di kota-kota seperti Stockholm, Gothenburg, dan Malmö. Mereka seringkali menghadapi isolasi sosial karena perbedaan budaya dan bahasa. Gelombang kedua yaitu pengungsi perang dan krisis politik tahun 1980-an hingga 1990-an. Periode ini ditandai oleh migrasi Muslim yang lebih besar, yang sebagian besar merupakan pengungsi akibat konflik dan krisis politik di negara asal mereka. Perang Irak tahun 1980-1988 membawa banyak pengungsi dari kedua negara. Invasi Soviet ke Afghanistan tahun 1979 mengakibatkan gelombang pengungsi Afgan yang mencari suaka. Krisis Palestina, banyak pengungsi Palestina bermigrasi ke Swedia melalui program kemanusiaan. Salah satu gelombang terbesar datang dari Bosnia pada awal 1990-an akibat Perang Bosnia. Pengungsi Bosnia menjadi salah satu kelompok Muslim yang paling terintegrasi di Swedia dengan kontribusi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan dan bisnis. Gelombang ketiga, krisis global dalam peningkatan migrasi tahun 2000-an hingga sekarang. Gelombang migrasi Muslim yang paling signifikan terjadi pada awal abad ke-21, dipicu oleh konflik yang meluas di Timur Tengah dan Afrika. Krisis pengungsi Suriah 2011 hingga 2015. Perang sipil di Suriah menyebabkan jutaan orang mengungsi, dan Swedia menerima lebih dari 160.000 pencari suaka pada tahun 2015. Mayoritas dari mereka adalah Muslim. Somalia menjadi salah satu negara penyumbang migran terbesar karena konflik yang berlangsung lama dan ketidakstabilan ekonomi. Swedia dikenal sebagai negara dengan kebijakan imigrasi yang ramah dan sistem suaka yang terbuka. Meskipun ini memunculkan tantangan dalam proses integrasi dan pelayanan publik, perkembangan komunitas Muslim di Swedia mulai mendirikan organisasi seperti Islamiska Förbundet in Sverige, Federasi Muslim Swedia, untuk mendukung komunitas mereka. Sekolah Islam pertama didirikan pada 1980-an. Saat ini ada lebih dari 20 sekolah Islam di Swedia. Masjid Stockholm tahun 2000, salah satu masjid terbesar dan pusat aktivitas Muslim. Masjid Malmö dan Uppsala dibangun untuk memenuhi kebutuhan spiritual komunitas Muslim. Muslim menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan budaya sekuler Swedia sambil menjaga identitas religius mereka. Peningkatan serangan terhadap masjid dan diskriminasi setelah krisis pengungsi 2015 menunjukkan tantangan yang dihadapi Muslim di Swedia, dan media sering menghubungkan Islam dengan radikalisme yang memperburuk stereotip. Swedia dengan sejarah panjang dan dinamikanya menjadi bukti bahwa keberagaman dapat membawa tantangan sekaligus peluang. Jejak Islam di negeri ini bukan hanya tentang migrasi tetapi juga interaksi budaya yang membentuk sejarah bersama. Muslim Swedia mulai memiliki pengaruh dalam politik lokal dan nasional. Tokoh-tokoh Muslim aktif dalam parlemen dan berbagai partai politik. Namun mereka sering menghadapi dilema antara mempertahankan identitas religius dan tuntutan sistem politik sekuler. Banyak yang memandang kehadiran Muslim sebagai peluang untuk memperkaya keberagaman budaya. Akan tetapi mereka juga mencatat bahwa integrasi penuh memerlukan kerjasama dari kedua belah pihak. Kehadiran Muslim di Swedia dianggap sebagai bagian dari tren global migrasi. Mereka mencatat walaupun tantangan ada,
Swedia menjadi model keberhasilan dalam menjaga stabilitas sosial. Sejarah Swedia menunjukkan perjalanan panjang sebuah bangsa, dari zaman prasejarah hingga menjadi negara modern yang dikenal dengan kesejahteraan sosialnya. Di sisi lain, sejarah Islam di Swedia juga mengungkap interaksi yang kaya, mulai dari jejak koin Arab di zaman Viking hingga perkembangan komunitas Muslim yang terus bertumbuh di era modern. Namun, lebih dari sekedar catatan sejarah, kisah ini adalah pengingat manusia pada dasarnya saling terhubung. Swedia dan Islam, meski berbeda budaya dan geografi, menunjukkan bagaimana pertemuan peradaban dapat menciptakan pemahaman baru. Ini mengingatkan kita pada kata-kata almarhum Dag Hammarskjöld, Sekretaris Jenderal PBB asal Swedia. For all that has been, thanks for all that will be, yes. Untuk semua yang telah terjadi, terima kasih. Untuk semua yang akan datang, ya. Sejarah mengajarkan kita untuk tidak berhenti pada perbedaan, tetapi menjadikannya kekuatan. Semoga kisah Swedia dan Islam menjadi inspirasi bagi dunia. Di tengah tantangan dan perubahan, ada ruang bagi keragaman untuk hidup berdampingan dalam harmoni. Dengan ini, kita tidak hanya mengingat sejarah, tetapi juga belajar darinya untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal dan ada kesalahan, saya mohon maaf. Silakan Anda bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Lingkar Jejak selanjutnya.